warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul meskipun tadi sempat mendung, tapi alhamdulillah cerah. Setelah saya lihat ini banyak yang jalan-jalan kemana-mana. Oke, ibu-ibu jalan-jalan, Ustadz ya jalan-jalan juga, muter-muter, makanya akhirnya batuk-batuk ini Pak Herman akibat jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak jelas. Pertama jalan-jalan ke user fishing, panas, pulang langsung. Oke, opo ini salah tempat, harusnya malam. Oke Bu, nah user fishing itu malam lampunya, jadi untuk minum ya, naik bebek-bebekan itu enak. Jadi intinya betul kata Pak Herman itu, kalau di Majelis Al Anwar bebas, nggak ada aturan kostumnya harus pakai apa, bebas. Mau pakai seragam majelisnya boleh, mau pakai kaos boleh. Makanya Pak mungkin sekali-sekali nanti kita pakai baju gaul semuanya, jeans. Gak apa-apa sekali-sekali. Yang penting itu ngaji. Ya, Pak Herman mau pakai handuk kantok, gak apa-apa. Gak apa-apa, enggak, bebas. Yang penting menutup aurat. Saya tanya, kalau misalkan Pak Herman pakai handuk mulai dari pusar sampai lutut, nutup aurat apa enggak? Nutup, cuma kurang ajar gitu aja. Gak apa-apa. Kalau misalkan mau aneh-aneh, unik-unik, gak apa-apa. Yang penting satu, ketika lagi ngaji, akhlak harus kita naikkan semuanya. Nah itu, yang penting akhlaknya. Masalah nanti modelnya macam-macam, gak apa-apa. Mau goyang-goyang, boleh, gak apa-apa. Tapi goyangnya harus disesuaikan. Saat doa, ya doa. Saat waktunya memang bebas, ya bebas. Ya. Kalau bisa nanti, dulu itu pernah kita foto bareng, laki-laki semuanya, ibu-ibu semuanya, difoto dari atas sama Iqbal. Iqbal mana Iqbal? Nanti sebelum pulang, ibu-ibu jangan pulang, bapak-bapak jangan pulang. Nanti Iqbal di atas langsung ngumpul. Oke, semuanya nanti lihat ke atas semuanya. Itu dokumentasi 1 tahun yang lalu. Nah, dokumentasi tahun ini kita nanti foto bapak-bapak sendiri kabeh di sini. Nah, nanti Iqbal itu fotonya sambil salto dari atas ke bawah. Ya enggak begitu juga ya. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya dapat WA dari Ustadz Khosin Mustafid. Tahu Ustadz Khosin Mustafid yang dulu di MSA itu, yang ceramah? WA, Ustadz saya pengen hadir, mau tabarukan ngaji ke Ustadz, boleh apa enggak? Boleh, tak Sherlock. Tapi nggak tahu, soalnya kan dari Surabaya, perjalanannya lumayan, paling nanti datangnya jam 11-an. Oke, kita pulang, Ustadz Khosin Mustafid nanti ceramah di depannya Ustadz Dedi sendirian. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat, nanti kita bisa mendapatkan nasihat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita ngajinya sedikit, nanti kita sholawatan, siapa tahu nanti datang, kita berikan waktu untuk nasihat. Kalau nggak datang, ya wes, kita lanjut sholawatan aja. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan lanjutan kajian sebelumnya, dan tema hari ini adalah adab bermasyarakat. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tushabil arda faturda ma'ar radi. Bila kamu bersama orang banyak, maka temanilah yang terbaiknya. Jangan kamu temani yang terburuknya, maka kamu akan buruk bersama mereka. Ini salah satu adab ketika kita ngumpul dengan masyarakat banyak. Ingat,
di sini diingatkan kalau kita cari teman, harus pintar memilih dan memilah. Jangan sembarangan kita ngambil seseorang untuk dijadikan teman. Bukan berarti memutus tali silaturahim. Bukan, sama yang baik tali silaturahim harus tetap erat. Sama yang buruk pun tali silaturahim tetap erat. Tapi kalau mau diakrabi, dijadikan sahabat, cari yang terbaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di dalam pepatah itu disebutkan, berteman dengan penjual minyak wangi, pasti meskipun dia itu tidak pakai minyak wangi, minimal ikut wanginya. Meskipun dia tidak membeli minyak wangi, minimal dikasih untuk nyoba rasa minyak wanginya. Sehingga apa? Berteman dengan orang yang jualan minyak wangi akan ikut harum. Berteman dengan penjual minyak tanah, biasanya baunya sama kayak minyak tanah. Orang yang bermain api rawan terbakar, orang yang bermain air rawan basah. Ini menunjukkan apa? Seseorang itu bisa mengikuti watak dari orang yang dijadikan teman. Biasanya kalau kita ini sering bukan ngompol ya. Salah ya keselio gara-gara jalan-jalannya kebanyakan gitu. Biasanya kalau kita itu sering ngumpul dengan orang yang berwatak keras, ikut keras. Makanya kadang-kadang ya, kalau kita misalkan ngumpul di mana kok ada cara ngomongnya kayak keras dan keras. Kenapa? Sering ngumpul dengan orang yang berwatak keras. Dan kadang-kadang pula kita ngumpul dengan orang yang wataknya lembut, cara ngomongnya. Itu kenapa? Karena dia terbiasa ngumpul dengan orang yang berwatak lembut. Jadi menular teman kita itu. Makanya dikatakan kalau ingin kenal kepada seseorang, tidak usah susah-susah bertanya langsung, tapi lihat orang yang dijadikan teman itu seperti apa. Gak jauh beda dengan orang itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi lingkungan di sekitar kita itu sangat berpengaruh pada kehidupan watak seseorang. Misalkan kita berteman dengan orang yang malas, ikut malas apa enggak? Malas. Kita berteman dengan orang yang istiqomah hadir majelis, kira-kira diajak terus enggak hadir? Diajak. Coba ibu-ibu, bapak-bapak berteman dengan saya, kira-kira di japri diingatkan enggak di grup? Ayo ngaji, siapkan jas hujan, siapkan payung. Wes kata-katanya itu tok. Mudah-mudahan tidak bosan semuanya. Ada yang bosan? Enggak ya? Untung saya berteman dengan ini, saya diingatkan. Karena terkadang apa? Namanya iman itu bisa naik, bisa turun. Mungkin lagi di sini naik imannya, semangat. Tapi ketika pulang turun lagi, malasnya keluar lagi. Itulah manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang misalkan sering ngumpul dengan yang sering nongkrong di warkop. Sering nongkrong juga, Banda? Nongkrong juga. Untung saya meskipun sering ngumpul sama Pak Herman, saya tidak terpengaruh ya. Pak Herman yang saya pengaruhi untuk hadir di majelis, itu yang keren. Paham maksudnya? Pak Herman tidak bisa mempengaruhi saya untuk nongkrong di warkop, tapi saya bisa mempengaruhi Pak Herman untuk hadir di majelis ilmu. Tapi saya terpengaruh, belum selesai, tapi saya terpengaruh anak-anak untuk jalan-jalan kemana-mana. Ya, Pak Herman. Tapi nggak apa-apa. Apa nggak boleh Ustaz nongkrong di warkop? Boleh. Wong Pak Herman ada di warkop. Jangan lupa nanti ngaji. Itu loh itu. Omongannya itu beda. Ya, kenapa? Sudah terbiasa dengar kajian-kajian ilmu, nasihat-nasihat ilmu, akhirnya wataknya yang keluar ilmu, ya, kebijaksanaan. Wow. Jadi kayak Buddha gitu loh ya. Enggak sih, enggak kayak Buddha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngumpul dengan orang yang suka ngegosip juga Banda. Gosip. Ngumpul yang sukanya healing kemana-mana, healing ke sana sini. Suka healing apa enggak? Suka. Makanya kalau seneng ngumpul sama saya, seneng jalan-jalan biasa. Ya. Kalau seneng sama saya, jalan-jalan kemana-mana, tak ajak jalan-jalan kemana-mana. Kemarin itu mau tak ajak ibu-ibu semuanya, tapi saya khawatir ya. Khawatir nggak nemu kendaraan, soalnya naik sepeda motor, naik onok bisnya. Oh, tak suruh naik semuanya. Tapi insya Allah tanggal 10 Februari yang sudah terdaftar ziarah Majelis Al-Anwar, kita nanti berangkat bareng-bareng, ngumpul di Masjid Sukri Adnan, parkir di sana, kita nitip. Bukan tempatnya yang
kita kunjungi yang menjadi tujuan utama, tapi kompaknya, kebersamaannya yang mungkin kita cari bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harus mencari teman yang punya sikap dan watak baik, maka insya Allah kita akan menjadi baik juga. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang memiliki watak tidak baik, kita akan ikutan seperti itu. Kenapa? Sebab kebaikan orang lain itu bisa menurun pada kita. Namun biasanya kalau kebaikan turunnya itu butuh waktu yang lama. Kita misalkan ngumpul dengan orang-orang baik, itu nggak langsung turun kebaikannya, tapi butuh waktu yang lama sehingga kita itu menjadi ikut baik juga. Tapi kalau keburukan itu nggak butuh waktu lama. Kita ngumpul dengan orang-orang buruk, otomatis langsung cepat keburukan itu nular kepada kita. Mudah-mudahan dengan adanya Majelis Al-Anwar ini, kita ngumpul dalam kebaikan, kita semuanya dikriteriakan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Bapak atau ibu? Oh ya, bagi bapak atau ibu atau yang remaja-remaja yang ingin gabung di tim khidmat Majelis Al-Anwar, boleh ya. Boleh itu yang jadi tim khidmat siapa mungkin, Ustadz saya pengen gabung, boleh, bebas. Yang penting bisa istiqomah setiap hari Selasa, siap membantu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo gabung ya di Majelis Al-Anwar tim khidmat. Untuk jamaah Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung di grup WA Majelis Al-Anwar, grup resminya Al-Anwar Official, itu grup resminya, boleh bergabung. Oke, WA ke saya atau ke teman-teman tim khidmat biar nanti digabungkan. Oke, ada pertanyaan? Monggo silahkan. Ada pertanyaan? Gak ada? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Gak ada. Ada? Ada? Siapa? Enggak ada. Oh itu Mas Dedi. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat jamaah. Gak jadi kemalaman. Biasanya kalau ada manten itu kan maghrib bisa kan berpasai lah, dipaksain sehingga akhirnya maghrib bisa nggak bisa sholat ya. Akhirnya jamaah maghrib bisa jamaah akhir. Itu bolehnya dikosor. Itu pertama, jamaahnya nggak kosor. Apakah jamaah bisa? Terus seandainya sholat jamaah yang diikuti makmum biasa boleh nggak? Saya jamaah terus diikuti makmum sholat saya akhir, jamaah akhir, maghrib jamaah isya. Nah, sedangkan yang ikuti isya itu boleh nggak? Diikuti makmum yang sholat kayak jamaah sholat biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada hajatan ya. Ini WA dari Ustadz Husain Mustafid, di jalan macet jadinya kayaknya nyampe sini malam, jadinya tak balik ya wis. WA. Nah, jadi kita bebas. Kadang-kadang kan siapapun tiba-tiba datang. Ustadz Husain Mustafid, Habib Reza, kadang-kadang ya teman-teman para habaib tiba-tiba datang tanpa infonya dadaan, tapi nggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan Bapak tadi, kalau misalkan ada hajatan, gitu Pak ya, ada hajatannya misalkan jam 10 siang, apalagi yang punya hajatan yang sudah dandan, acaranya sampai jam 4. Kalau seandainya
waktu duhur wudu dan dandannya lama lagi. Akhirnya bapak nanya, apakah boleh dijamak? Yang perlu diketahui, ada istilah jamak, ada istilah qadha. Jamak itu mengumpulkan dua sholat. Duhur dikumpulkan dengan asar, maghrib dikumpulkan dengan isya, subuh dikumpulkan dengan duha. Ngawur itu berarti telat bangun. Subuh dengan duha itu telat bangun namanya ya. Subuh sendirian ya. Dan jamak qasar itu namanya meringkas sholat. Duhur yang awalnya 4 menjadi 2, asar yang 4 menjadi 2, maghrib yang 3 menjadi 1,5, enggak ya, tetap 3, isya yang 4 menjadi 2, subuh yang 2 menjadi 2. Ngocok 1 ya, witir itu namanya. Itu namanya jamak qasar. Jamak qasar dikumpulkan wis diringkas. Jamak qasar. Kalau qadha beda. Qadha ini kalau misalkan orang terlewat waktunya, tidur jam 10 bangunnya jam 4 sore, maka namanya qadha, bukan jamak. Jamak hanya bisa dilakukan oleh lil musafir, orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan ada syaratnya, kurang lebih kalau dalam mazhab Syafi'i 81 km, maka dia dikatakan sebagai musafir. Orang yang sedang hajatan bukan musafir. Artinya tidak boleh dijamak qasar. Memang ada pendapat, tapi bukan pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tidak bisa dijamak qasar. Tetapi kalau mau pakai tetap menggunakan mazhab Syafi'i, ada solat namanya lihurmatil wakti. Saya tidak bisa wudhu dengan sempurna. Saya untuk solat, apalagi dia yang duduk di kuade, betul? Yang sedang nikah, untuk wudhu ini harus dandan ulang dari awal, ini bayar lagi dari awal. Dia tidak bisa. Akhirnya apa? Solat lihurmatil wakti. Solat lihurmatil wakti itu solat ketika masuk waktu. Supaya apa? Minimal absen kepada Allah. Allah, ya Allah, saya ngabsen, tapi nanti saya sempurnakan nanti setelah acara ini selesai. Itu namanya sholat dihormatil waktu. Gimana caranya? Tetap kalau misalkan 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Bagaimana cara sholatnya? Semampunya. Saya bisanya karena di depan ini sudah jamaah banyak, mau balik ke belakang nggak bisa. Sholat semampunya, meskipun sambil duduk. Niatnya gimana? Usolli fardad duhri 4 rakaatin. Gak mustaqbilal kiblati, karena kadang-kadang ngadepnya ke mana-mana. Lihurmatil wakti lillahi ta'ala, saya sholat fardhu duhur 4 rakaat untuk menghormat waktu karena Allah Ta'ala. Sudah selesai waktu di asar, acara sudah selesai, kita qadha sholat yang tadi, sholatnya lihurmatil wakti. Yang didulukan apa? Sholat duhur tadi. Saya qadha sholat duhur 4 rakaat. Baru setelah selesai langsung asar. Ya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita perjalanan, baru kita bisa melakukan rukhsah namanya jamak qasar. Saya mau perjalanan ke Pamekasan Madura, itu sudah hampir 180 km, sudah lebih dari 81, maka status saya sebagai musafir. Baru status itu nempel dalam diri kita kalau kita sudah keluar dari rumah, dari desa kita. Kalau kita masih di sini, mau berangkat terus jamak qasar, belum boleh. Kita harus keluar. Ini Masangan Wetan, keluar ke daerah Bohar, itu sudah beda desa. Sholat di Masjid Sukri Adenan, sholat langsung lanjutkan, baru boleh. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Belum selesai. Bolehkah? Ada yang ikut. Oh iya. Dia saat sholat. Seandainya saya statusnya sebagai musafir. Saya musafir, Ustadz, jadi saya jamak qasar. Anggaplah sebagai imam atau sebagai makmum. Kasus pertama, saya lagi sholat jamak qasar, kok di belakang ada yang ikut, ya? Saya sholat isya 2 rakaat, di belakang ternyata ada yang nepuk. Apakah boleh diikuti? Boleh, ngikut boleh, selama kaifiyah sholatnya sama. Sholat meskipun jamak qasar tetap sama. Yang beda kaifiyahnya itu kalau sholat jenazah. Sholat jenazah itu nggak ada rukuk, nggak ada sujud, cuma takbir 4
kali. Kalau ada yang nepuk harus ditolak. Ya, sholat duhur nepuk ke orang yang sholat jenazah, Allahu Akbar, akhirnya sholatnya takbirnya 4 kali, beda cara. Tapi kalau sholat jamak qashar, mau jamak atau qadha atau sholat sunnah, ada yang ikut kita, biarkan ikut sampai selesai, dia tetap dapat pahala berjamaah. Ya, baik kita jadi imam ataupun makmum, tinggal kita sempurnakan kurangnya berapa rakaat, gitu aja. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi bertanya Pak Ustaz, apakah itu fitnah atau bukan? Ada yang menuduh keluarga saya bermain ilmu hitam, sedangkan dia sendiri bermain ilmu hitam itu fitnah atau hanya menceritakan Ustaz? Terima kasih. Ilmu hitam? Ilmu hitam. Gimana Pak Freddy? Dituduh yang menuduh ilmu hitam. Ada yang menuduh Mas Jaka pakai ilmu hitam gitu tak? Oh. Tapi memang pakai ya? Tapi memang pakai Mas Jaka. Pakai? Saya tak. Mas Jaka pakai ilmu hitam. Bukan. Oh, Pak Herman itu wow. Eke bahaya. Saya bermain ilmu hitam Ustaz, tapi dia sendiri bermain ilmu hitam. Oh, nuduh Mas Jaka main ilmu hitam. Tapi sebenarnya dia yang menuduh yang pakai ilmu Kita siaran ke makamnya nenek saya dan bilang kita lagi memperbarui update lagi update ilmu hitamnya. Ya, upgrade. Ya. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita dituduh pakai ilmu hitam, sedangkan sebenarnya yang pakai ilmu hitam dia, ya, yang nuduh. Nggak tahu Mas Jaka itu tahu dari mana kalau dia itu juga pakai ilmu hitam. Ini intinya saling tuduh menuduh. Ya, jangan punya ilmu hitam. Jadi ini intinya saling tuduh menuduh. Jadi dua-duanya nggak boleh saling menuduh. Namanya menuduh, misalkan si fulan nuduh Mas Jaka menggunakan ilmu hitam, itu dosa besar. Karena kalau misalkan hanya tuduhan tanpa bukti, itu namanya fitnah. Ngomongin orang, meskipun yang kita omongin benar adanya, itu namanya ghibah. Ghibah dan fitnah dua-duanya sama-sama dosa besar. Cara bertaubatnya tidak hanya minta ampun kepada Allah, harus minta maaf kepada orang itu. Berat. Makanya dikatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina, bahwa ghibah itu lebih berat daripada zina. Pertaubatannya lebih berat. Kalau zina cukup minta ampun kepada Allah, selesai. Tapi kalau ghibah, minta ampun kepada Allah, tapi juga minta maaf kepada orang yang kita ghibai. Berat apa enggak? Belum tentu. Ibu-ibu, bapak-bapak ghibai saya, kira-kira dimaafkan apa enggak? Ya lihat bawaannya dulu, nggih. Jadi intinya nggak boleh saling menuduh. Kalau misalkan ada yang melempar tuduhan kepada Mas Jaka, jangan sampai membalas lemparan tuduhan dengan lemparan tuduhan juga, tapi balas dengan lemparan senyum plus bunga beserta potnya, biar kapok. Itu aja Mas Jaka, ya, santai. Nanti dipraktikkan beneran, dilempar bunga sak pote. Ada pertanyaan yang lain? Ya, monggo, dua ini. Ya, siapa duluan? Monggo. Siapa duluan? Bagus. Pak Herman agak mendekat ke sana. Mic ya. Siapa yang tanya? Lut. Pak Herman puasa, nggak bisa mendekat katanya. Saya puasa, hidupin dulu. Dihidupkan dulu. Lut, hidupkan Lut. Hidupkan, dimatikan. Oh, malah dimatikan. Oke, dua pertanyaan terakhir. Habis ini kita lanjut sholawat. Tahu. Nggak bisa. Cek. Kemajuan
Ustaz Dedi nggak apa-apa. Ustaz Dedi didengarkan di situ nggak apa-apa langsung. Oh pinjam wireless loh, itu ada. Ambil lu, lari. Lari. Nah, lari. Nah, ini ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono di sana. Pertanyaan saya untuk pelaksanaan sholat sunnah witir itu lebih baik sebelum tidur atau kita akhiri setelah sholat tahajud atau sholat malam. Yang lainnya kedua, untuk sholat subuh wudu. Kalau kita sudah terlanjur sholat terawih, itu apakah kita lanjut sholat subuh wudu boleh atau harus subuh wudu dulu baru sholat terawih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang pertama sholat witir, mana yang lebih afdol, sebelum tidur atau setelah tidur? Yang paling afdol sholat malam itu setelah tidur. Sayyidina Umar ibnul Khattab itu selalu melakukan sholat witir setelah tidur. Kenapa? Karena sudah yakin nanti saya pasti akan bangun. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, sholat witirnya itu sebelum tidur. Karena apa? Khawatir nanti saya nggak bangun. Tapi kalau ditanya yang paling afdol, maka jadikan witir itu di akhir sebagai penutup sholat. Ustadz, kalau misalkan saya sholatnya sebelum tidur, apakah ketika saya bangun boleh sholat tahajud? Boleh, tapi tidak perlu witir lagi. Kenapa? Kalau witir lagi, witir itu kan artinya ganjil, jadi genap. Jadi kalau belum sholat witir, langsung di saat bangun, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat istikharah, wes semuanya sholat, baru nanti ditutup dengan witir. Itu yang paling afdol. Adapun kalau sebelum tidur, setelah sholat isya, boleh kalau misalkan kita gak punya keyakinan bisa bangun karena mungkin kecapean, habis perjalanan, sholat duluan. Baru ketika bangun bisa tahajud, sholat tahajud. Yang kedua, syukrul wudu. Sholat syukrul wudu itu sholat yang dilakukan setelah kita berwudu. Kalau sudah kadung qobliyah, apakah sholat syukrul wudu? Qobliyah itu sudah otomatis dapat tahiyatul masjid, dapat syukrul wudu. Kalau memang waktunya belum, sudah habis gitu loh, tinggal 2 menit Ustaz, ya wes qobliyah itu dapat tahiyatul masjid, dapat syukrul wudu. Qobliyahnya yang sudah dapat. Tapi kalau misalkan nutup semuanya, pertama masuk masjid kita wudu. Karena belum duduk, sunnah namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena habis wudu, maka sholat sunnah syukrul wudu. Karena antara adzan dan iqamah, sholat sunnah qobliyah. Itu yang paling afdol. Oke, yang terakhir tadi ada yang mau nanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang sholat Ustaz. Sholat? Sholat di perjalanan sholat saya kan waktu itu sambil jauh mau berniat sebenarnya berniat sholat jamaah qashar, jamaahnya jamaah akhir. Nah setelah itu berubah niat, jamaahnya menjadi jamaah qashar, jamaah takdim. Waktu masuk sholat zuhur saya sudah sholat zuhur 2 rakaat, ternyata tiba-tiba masuk sholat asar, ada adzan asar. Terus saya sholat qashar zuhurnya 2 rakaat, saya nunggu adzan selesai ikut jamaah. Dan saya qashar, saya punya sholat Sempurna. penuh 4 rakaat. Gimana bisa atau boleh anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat jamak qashar. Jadi kalau jamak qashar, jamak itu ada 2, jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim itu sholatnya dilakukan di waktu pertama, duhur asar dilakukan di waktu duhur. Ada jamak takhir, artinya apa? Dilakukan di waktu akhir. Sholat duhur asar dilakukan di waktu asar. Kalau misalkan kita sudah jamak, niat jamak takdim, terus kemudian terdengar azan, tidak usah ditunggu azannya, ya. Jadi langsung aja selesai. Jamak takdim itu nggak usah dipisah-pisah. Habis selesai langsung ke sholat berikutnya. Kalau sudah dipisah itu sudah batal, jamaknya itu sudah batal. Minimal
ya cuma sebatas iqomah ya, untuk memisah itu nggak boleh. Habis duhur 2 rakaat masak dulu ya, habis masak mandi, terus habis itu 2 rakaat asar, nggak bisa. Apalagi masih nunggu tadi ya azan asar, habis itu sholat qobliyah asar, habis itu jamak ke itu batal itu ya. Jadi kalau misalkan kondisi seperti itu sudah niat jamak takdim, maka di mana? Ambilin, wes lah. Di sini sudah kok. Oh, iya, wes nanti aja. Jadi kalau misalkan sudah niat jamak takdim, ya sudah selesaikan. Tidak boleh dipisah begitu lama antara sholat pertama dengan sholat kedua. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir itu harus ada niat di waktu sholat pertama. Ya, misalkan di waktu maghrib, ini harusnya saya mau takhir waktu isya. Di waktu maghrib itu harus ada niat. Saya nanti akan jamak takhir. Kalau nggak seperti itu nggak sah, dianggap qadha nanti. Ya, saya nanti tak jamak takhir maghrib dan isya saya lakukan di waktu isya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, wes cukup. Ya, satu lagi. Ya, wes. Oke, Ustaz, kalau ibu-ibu yang sudah nikah itu kan secara umum itu kan melahirkan anaknya kan pada saat kandungan usia 9 bulan. Kalau di dunia jin untuk ibu-ibu apakah sama usia kandungannya 9 bulan? Kamu terkira? Iya. Iki pertanyaannya repot ini ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kan 9 bulan, ya 9 bulan. Nah, kalau ibu-ibu dari kalangan jin nggak ngerti Pak Herman, ngawur pertanyaan kok kayak gini. Ini kalau debat capres cawapres ini mau menjatuhkan saya ini ya. Ini sing penting substansinya. Pertanyaan gini nggak ada substansinya ya. Meskipun saya jawab dan benar, itu juga nggak ada manfaatnya untuk Pak Herman ya. Nggak tahu ya. Kalau perjinan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nggak ngerti saya kalau dunia perjinan. Nanti ya Pak Herman pas masuk ke kamar ngaca, lah ya itu ya. Betul ya. Tanya di depan cermin itu, ya apa sebenarnya? Jawab. Itulah contohnya ya, makhluknya itu. Nah, yang lainnya saya nggak ngerti ya. Ada pertanyaan yang lain? Untuk yang bertanya, Ustadz Dedi minta tolong Lut kasih hadiah yang bertanya siapa aja, kasih. Nah, itu satu lembar. Lut bantu Lut dari sana. Siapa tadi Mas Jaka, Bu Us sama siapa? Kasih hadiah. Sak lembar ya. Yang tanya tadi siapa? Yes. Oh ya, masih ada yang belum gabung grup Al Anwar, angkat tangan, coba. Yang belum gabung, angkat tangan aja. Bapak-bapaknya belum gabung nanti ya. Ibu-ibunya belum. Nanti tolong gabung ya di grup. Nama grupnya itu nggak ada yang lain. Ada grup yang lain tapi untuk umum, bukan resmi itu. Yang resmi cuma Al Anwar Official. Itu jamaah rutin, ini semuanya ada di situ. Ya, mulai makhluk yang sering ngomong nggak jelas ono, sing sok bijak ya ono ya, wes lengkap. Jadi gak usah merasa risih ya, karena kita memang ngumpul di tempat yang beda-beda ya. Bawa saudara. Wes kita lanjut sholawatan. Gus Enji, mana Gus Enji? Mik